Terakhirnya bagus, tetapi karena perbuatan semasa hidupnya itu sangat buruk, dia hanya menikmati sekejap di alam surgawi, jatuh ke alam menderita, ke alam hantu gentayangan. Begitu juga yang di alam hantu gentayangan, bisa karena pikiran terakhirnya dia terlalu melekat, kan dia jatuhnya ke alam hantu dulu nih, karena kemelekatan yang kuat. Tapi dengan didoakan, terkondisi, dia bisa mengingat kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Dalam sekejap itu juga dia pindah ke alam atas, gitu. Karena semua balik lagi kekuatan pikiran, mau di atas, di bawah, dan di alam manusia itu sendiri, kekuatan pikiran tetap nomor satu. Kalau tidak mempraktekkannya, mungkin akan menganggap halusinasi, bullshit. Tapi kalau sudah mempraktekannya akan tahu sendiri. Wah, luar biasa ya. Supaya banyak orang pada sadar ya dengan kekuatan pikirannya sendiri-sendiri, dan kalau itu sudah terjadi, nggak perlu lah ke dukun, ke praktisi spiritual, ke kiai untuk ini itu. Itu semua masalah bisa kita selesaikan sendiri, Bu. Betul. Toh kita yang berbuat loh. Tapi giliran ngeberesin, aduh siapa belum lagi itu mencari kambing hitam lagi ke orang lain kan. Wah, gara-gara si ini nih gue jadi gini. Wah, gara-gara si. Untuk apa mencari kambing hitam? Itu bentuk kebodohan gitu. Iya, karena selalu mencari pembenaran. Dia mau selalu benar di mata orang. Tapi dia tahu kekurangan dan kesalahan diri sendiri, hanya tidak mau mengakui. Hanya selalu menunjuk. Nah, ketika dia menunjukkan, ini semua ke dalam diri. Benar. Oke. Nah, pesan Ibu kepada sahabat-sahabat kita yang lagi banyak masalah, dan kadang karena saking seriusnya masalah itu sampai ingin memutuskan bunuh diri. Pesannya apa, dan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang bunuh diri, Bu? Nah, arwahnya kayak gitu, dari manusianya sih, sebelum seseorang itu memutuskan untuk bunuh diri, pikirkan baik-baik. Kalau kita sampai bunuh diri, kehidupan berikutnya itu kita berat sekali menjalani hidup. Karena apa yang terjadi saat ini itu akan terjadi 2 kali lipat. Itu beratnya, beban hidupnya. Nah, sedangkan sekarang aja sudah merasa berat, tapi kalau sampai bunuh diri itu luar biasa. Tantangan dan bebannya tuh tak bisa dibayangkan, tapi beratnya luar biasa. Terus ketika di kehidupan ini kita bisa merubah pribadi kita menjadi lebih baik, bisa menerima keadaan untuk berubah menjadi lebih baik juga. Justru saat inilah terus belajar dan terus belajar. Jangan karena hanya karena ego, hanya karena keinginan sendiri untuk memenuhi apa yang diinginkan, terus dengan dengan cara-cara yang tidak baik dilakukan, membuat kehidupan dia susah sendiri di kehidupan ini, dan juga membuat kehidupan kedepannya lebih sulit lagi. Dan akhirnya dia merasa buntu, bunuh diri, mikirnya udahlah bunuh diri aja, nanti di alam sana gue pikir hidup lebih enak. Ternyata nggak ada yang enak. Banyak kan komplainan hantu-hantu bunuh diri itu merasa kesepian, saya takut, saya kesepian. Ntar ujung-ujungnya ketika ada orang yang punya masalah mau bunuh diri juga, langsung dia nyamber, energinya kan langsung narik. Nah, ketika nyamber, nempelin yang si orang yang manusianya ini yang selalu kepikiran mau bunuh diri, ditempelin. Udah dihasut, udah loncat aja, yaudah ambil aja tuh tali, yaudah ambil tuh aja tuh pisau, tusuk aja. Kan pengaruh-pengaruh ini akan kencang. Jadi balik lagi, kita sebagai manusianya ketika menghadapi masalah, oke lah
sepintas kepikiran mau bunuh diri, tapi kita langsung sadari, saya nggak boleh gini, saya harus kuat, saya harus lawan, saya harus bisa lebih baik. Udah, makhluknya menjauh. Oh gitu ya. Karena ketika seseorang itu melakukan, sadar sih sadar, tapi dia tidak bisa mengontrol. Kayak misalnya dia mau hempasin nih pisau dari tangan, dia nggak bisa kayak secara tidak langsung terarahkan gitu, karena ya itu bisikan. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, Bu, katanya kan kalau misalnya hari ini kita berinteraksi, kita bergaul bersama, kita ketemu gitu ya. Katanya salah satu tokoh agama Buddhis juga sih. Itu karena di kehidupan sebelumnya kita juga pernah bertemu dan berinteraksi gitu ya. Nah, pertemuan saya dengan Bu Meta kira-kira di kehidupan yang lalu gitu, pembacaannya, apakah memang kita pernah bertemu, dan kalau bertemu itu konteks kehidupannya seperti apa? Ya. Kita pernah bertemu, tapi tidak di dalam kehidupan yang terdekat ya. Kayaknya hubungannya pernah ketemunya di sekitar di kehidupan yang pada saat di India. Di India? Ya. Oh, berarti saya pernah hidup di India. Iya, kita pernah berkumpul, bertemu di India. Gitu ya. Oke. Ya menarik ya. Tapi bagaimanapun juga pas live itu ya yang lebih penting kan hidup saat ini ya Bu ya. Iya. Hidup saat ini karena esok tidaklah pasti. Apa pesannya Ibu? Jadi fokuslah dengan apa yang bisa kita lakukan dan yang kita bisa perbaiki pada kehidupan saat ini. Oke. Gitu. Jangan terlalu mengejar sesuatu secara berlebihan. Kejar yang memang kita rasa kita mampu untuk bisa kita dapatkan. Terus mengenai orang yang sangat menginginkan kemampuan spiritual lebih dan lebih, itu fokus pelan-pelan apa yang bisa dilakukan. Jangan karena keinginan sesaat menghalalkan banyak cara, karena itu membuat diri yang semakin terperosok, menderita, jatuh. Ya, siapa yang bisa tolong? Nah, ketika sudah terperosok jauh, ujung-ujungnya bisa menolong diri sendiri. Terus gimana nolongnya udah terperosok jauh? Ubah mindset kita ubah menjadi lebih baik, maka semuanya hidup kita perlahan-lahan juga naik, membaik. Nah, saya tuh kemarin ketemu sama adik kecil usianya 13 tahun. Waktu di usia sekitar 3 tahun itu kan diajak berziarah ke makam gitu ya. Dia tuh bisa melihat orang-orang pada nangis segala macem, padahal kan tidak ada konsep yang ditanamkan ke orang tuanya. Baru usia 3 tahun, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Iya, bisa. Semua itu bisa terjadi pada siapapun, Pak. Karena yang namanya kelebihan ini itu bisa terjadi pada siapapun dan di usia berapapun. Gitu ya. Tetap semua basicnya ya dari pengendalian diri, dari meditasi, dari balik lagi pikiran. Iya. Itu bisa dikontrol sebenarnya ya. Iya. Biar tidak on terus begitu kan bahasanya ya Bu ya. Iya. Karena kayak kemarin ngobrol sama orang tuanya juga gitu. Anak kecil kasihannya mereka susah, mereka bingung caranya itu. Iya benar. Nah, kan banyak saudara-saudara kita yang sekarang lagi sakit Bu. Dan kadang mau berobat itu pun juga uangnya udah habis, sementara di rumah sakit juga habis biaya mahal gitu ya. Dalam kondisi yang seperti itu gitu ya, apa yang ingin Bu Meta sampaikan supaya kemudian sahabat dan saudara-saudara kita yang sekarang lagi berada di titik terendah, sakit parah,
itu tetap masih menggenggam memiliki sebuah harapan? Ya pertama menerima dulu penyakit yang dideritanya. Ketika bisa menerima, menyadari ini adalah bagian dari karmaku sendiri, ya sudah, sekarang saya jalani pengobatan ini tahap demi tahap. Ketika bisa menerima keadaan itu, memang untuk sembuh total belum tentu. Oke. Tetapi dia akan merasa dirinya tetap menjadi lebih baik setelah menerima keadaan itu. Seiring penyembuhan, ngikutin apa saran dokter, apa saran rumah sakit, dia akan ya sembuh sesuai waktunya dan juga ya sesuai dengan apa yang pengobatan dokter sudah merasa cukup. Oke. Karena balik lagi ke kitanya, kebanyakan kita udah sakit nih di rumah sakit maupun di rumah. Oh, teriak-teriak, marah-marah karena merasa saya nggak mau seperti ini, saya nggak suka keadaan seperti ini. Semakin kita seperti itu, kita semakin tersiksa, kita semakin menderita. Tapi ketika menyadari, yaudah saya terima dulu deh keadaan ini, saya terima. Nah, ketika berusaha menerima sampai benar-benar ikhlas, ya sudah, rasa sakit itu berangsur-angsur berkurang dirasakan. Walaupun sesekali ntar ada nyut, kita sadarin lagi, ntar cepet gitu meredaknya dibanding kita tidak bisa menerima sama sekali. Tuh nyutnya kayak nggak ada berhentinya. Gitu. Iya. Nah itu kan nasihat untuk orang yang sakit. Kalau nasihat untuk orang yang miskin gimana Bu? Biar bisa berkelimpahan. Ya kelimpahan itu kan ditafsir banyak, tidak hanya urus uang kan ya. Gimana Ibu tanggapannya? Pertama ubah mindset. Mindset lagi? Iya, pikiran lagi. Ubah cara pikir, jangan selalu berpikir, ya dia mah begitu, saya kan begini. Jangan suka merendahkan diri sendiri. Rendah hati boleh, tapi jangan sampai rendah diri. Jadi intinya kita itu kalau pengen hidup berubah harus benar-benar bisa menghargai diri, sadar penuh bahwa kita ini adalah masterpiece karya terbaik sang pencipta. Iya. Itu ngefek sama jalan hidup ya Bu ya. Untuk semangat hidup juga Pak. Kalau enggak, orang enggak punya semangat hidup, gimana untuk memperbaiki diri? Nah, ketika dia udah ada semangat hidup, dia merasa oke, saya mau nih lebih baik. Saya coba deh. Misalkan dia pikirin dia mampunya apa, dia kebisaannya apa. Lakukan dari hal-hal kecil. Misalkan ada kesempatan bisa jadi, mohon maaf, tukang sapu atau jadi OB kayak gitu. Terus dengan dia rajin, dia semangat bekerja dengan baik, terus akhirnya bos ngeliat, wah pekerjaannya bagus, wah ininya oke. Lama-lama kan bos juga ngeliat, oke deh, boleh nanti dinaikin, entah jadi apa gitu. Bertahap demi bertahap orang itu akan melihat kok gitu. Tidak dilihat di lingkungan satu, tapi kan ada lingkungan lain yang melihat. Nah, saya teringat dengan pesannya Mbak yang kenalin saya dengan Bu Meta ya. Tanyain dong ke Cimeta, kan kita ini nggak ada kenal di sebuah acara gitu kan. Tiba-tiba langsung bisa dekat kayak kakak saya gitu, bimbing saya sesuatu yang harusnya saya dapatkan dengan bayar mahal, itu dikasih semua sama dia gitu. Kok bisa ya, kita baru kenal tapi kok bisa langsung kayak gini ya. Nah, di past life apakah memang ada hubungan keluarga atau gimana Bu yang Bu Meta tangkap? Memang pernah sebagai kakak beradik. Oh alah. Pantes sih Bu ya. Saya merasakan betul itu. Iya. Rasa kasih sayangnya tuh seperti kakak dan adik. Betul. Dan saya sampai heran, kok bisa ya? Wong nggak ada hubungan apa-apa, tapi bener-bener totalitas gitu loh, kayak bantu saya mulai hal sekecil apapun gitu. Oke Bu. Iya bener juga ya. Oke lah, mudah-mudahan beliau sehat selalu lah. Oke Bu, saya lanjutkan ya. Iya.
Nah ini menarik ini, supaya kita nggak suka membenci orang lain meskipun kita disakiti gitu ya. Buah karma daripada kita membenci orang lain itu apa, Bu Meta? Kita membenci orang lain, ya maka kita juga akan dibenci banyak orang sih. Itu timbal balik yang umum ya. Pasti itu ya. Iya. Tetapi buah karma itu tidak seperti kita nanam satu biji mangga terus berbuahnya hanya satu mangga. Tidak seperti itu. Kita nanam satu biji mangga, bibit mangga, terus pohonnya kan berbuah. Lama-lama berbuahnya banyak. Nah seperti itu proses karma. Jadi kita berbuatnya satu, berbuahnya banyak. Mau baik atau buruk, kita nanamnya baik, ya buahnya yang baiknya banyak. Kita nanamnya buruk, buahnya yang buruk banyak. Tergantung kita pilih mau yang baik apa yang buruk. Makanya harus hati-hati sekarang ini dalam bertindak dan berperilaku ya, Bu. Iya. Orang boleh membenci kita, tapi usahakan kita tidak membenci mereka. Memang itu nggak gampang, tapi kita harus praktekin, kita coba. Dan ini juga saya sudah praktekin. Gimana? Kan misalnya baru inget gitu aja, Bu, kan sudah mau wangkel gitu, udah Iya. mau marah gitu. Itu gimana caranya ngubahnya? Jadi yang saya pernah alami, saya dulu punya sahabat baik, Oke. dekat sekali, udah saya anggap keluarga sendiri gitu. Tetapi ternyata di belakang saya dia membicarakan buruk tentang saya, bahkan menjatuhkan saya di belakang saya. Dari situ kan saya ngerasa sakit banget, kok ternyata orang yang saya sayang, yang saya anggap keluarga, kok sampai seperti ini. Terus dari situ memang saya ada nangis dulu, saya merasa sedih, kecewa. Ya habis itu ya saya jadiin perenungan, ya sudahlah, ini mungkin udah saatnya saya lepas, saya harus lepaskan dia.